Kalaupun seandainya kita sudah minta kepada Allah, kemudian ternyata belum dikabulkan, ini sebenarnya Allah sudah menyimpan jawaban kita, menyimpan apa yang kita inginkan. Allah sudah mempersiapkan jawaban dari apa yang kita inginkan itu. Karena Allah Maha Tahu, tentunya Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, baik secara dunia ataupun akhirat. Kita pengen nyari sesuatu, pengen cepet-cepet ya. Ternyata yang kita dapatkan adalah sesuatu yang jelek. Kalau kita pengen sesuatu yang terbaik kan kita pilih pelan-pelan ya. Ada lagi, cari lagi. Ada lagi, kita lihat lagi. Terus kalau pengen yang terbaik ya harus sabar. Nggak boleh cepet-cepet. Allah itu Maha Tahu. Jadi kalau seandainya belum dikabulin aja bagaimana? Ya, husnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti sudah mempersiapkan semua jawaban dari doa-doa kita itu untuk kebaikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang sopan santun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa doa itu adalah usulan. Ya, kalau kita artikan secara kasar, doa itu adalah usulan. Usulan seorang hamba kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Kalau usulan ya sifatnya boleh-boleh saja usul. Apakah nanti dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Atau dikabulkannya sesuai dengan yang diminta atau tidak, itu terserah Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ditodong. Jadi doa itu kalau kita artikan secara kasarnya adalah usulan seorang hamba kepada Allah. Boleh nggak usul? Boleh. Bawahan boleh usul kepada atasan. Yang menentukan tetap adalah atasan. Karena atasan itu lebih tahu mana yang terbaik untuk bawahannya. Nah, kalau seandainya kita secara syariat harus berdoa, harus meminta kepada Allah, harus usul kepada Allah, ya, mengungkapkan hajat kita kepada Allah. Wa in kana wala budda minad du'ai. Kalau seandainya harus berdoa kepada Allah, ini sombong banget sih kamu nih nggak mau ngedoa katanya. Oke deh, saya ngedoa. Ya. Karena itu adalah syariat atau pembuktian bahwa kita ini adalah hamba, zat atau makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa. Oleh karena kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka sudah selayaknya kita menyampaikan hajat kita kepada yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat. Kalau secara hakikatnya, tanpa kita minta pun Allah kasih. Itu secara hakikatnya. Jadi kalau ngaji tasawuf itu harus nanti bisa dipadukan antara syariat dengan hakikat. Nah, di sini pun dikatakan wa in kana wala budda minad du'ai falyakun du'auka ubudiyah la talaban lil hazi. Kalau seandainya doa itu harus ya, secara syariatnya, tata keramanya seorang hamba itu harus berdoa, maka falyakun du'auka ubudiyatan. Jadikan doa kita itu hanyalah ubudiyah, pembuktian seorang hamba, pengakuan seorang hamba. La talaban lil hazi, bukan untuk meminta jatah kepada Allah. Seperti kemarin udah saya katakan, yang suka minta jatah itu adalah preman. Ya, jangan sampai kita itu minta sama Allah seperti seorang preman, ngancem-ngancem. Ya. Fa in taraktal huzuz subbat 'alaikal huzuz. Kalau seandainya kita meninggalkan meminta bagian kita kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan bagian.
Justru kalau kita tidak meminta jatah, tidak meminta bagian, Allah malah justru akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, istilahnya teh basa-basi lah. Basa-basi itu hanya dalam mulut, tidak sampai, artinya apa ya? Ya sopan santun lah, sopan santun. Ada seorang anak yang sudah kaya raya, dia lebih pintar dari orang tuanya, lebih hebat mungkin dari orang tuanya. Yang namanya seorang anak harus tetap sopan santun kepada orang tua. Ya, meminta petunjuk, Bapak, baiknya saya bagaimana ya untuk menjalankan bisnis ini? Minta doanya, minta sarannya, kan seperti itu. Ya, itu sopan santun. Meskipun dia punya pandangan sendiri, tapi sopan santun seorang anak kepada orang tua itu penting. Tapi kalau hubungan kita kepada Allah, itu lebih dari segalanya. Allah lebih tahu dari kita, lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita. Jadi kalau seandainya kita ngomong pun ya itu hanya basa-basi aja. Artinya ya sopan santun secara syariat. Paham ya? Nanti nggak bakal bingung kalau kita udah paham antara syariat dengan hakikat. Wa in ghalaba 'alaika waridu talab wa talabta syai'an thumma ta'akhkhara 'anka waqtul 'ata fihi fala tatahammallaha fi wa'dihi haitsu qala ud'uni astajib lakum. Kalau seandainya kita ini sudah ngebet banget pengen sesuatu, wa talabta syai'an, kemudian kita meminta kepada Allah akan sesuatu itu, tsumma ta'akhkhara 'anka waqtul 'ata'i, kemudian ternyata Allah memberikan apa yang kita inginkan itu pada waktu detik-detik terakhir. Jadi ngasihnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kapan waktunya? Nggak tahu. Padahal kita pengennya cepet-cepet, ya kan? Memang sifat manusia itu at-ta'ajjul, pengen cepet-cepet. Pengen cepet kaya, pengen cepet pinter, pengen cepet sukses. At-ta'ajjul minasyaitan, padahal tergesa-gesa menginginkan sesuatu segera terjadi, itu adalah sifatnya setan. Memang sifat manusia seperti itu. Fala tatahammallaha fi wa'dih. Kalau seandainya terjadi seperti itu, jangan kita mencela Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak menepati janji. Haitsu qala ud'uni astajib lakum, katanya Allah pernah ya berfirman, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkannya, kata Allah. Itu jangan menjadi alibi. Wala ta'as min nawalihi wa rifdihi. Dan jangan pernah kita berputus asa dari pemberian Allah dan dari pertolongan Allah. Kenapa? Fa innallaha qaddumina lakal ijabah fi ma yuridu min khairid dunya wa khairil akhirah. Karena Allah itu sudah menyimpan jawaban dari apa yang kita inginkan, jawaban dari apa yang kita sampaikan kepada Allah, jawabannya itu adalah sesuatu yang terbaik untuk dunia ataupun akhirat kita. Jadi kalau seandainya belum dikabulkan, itu sebenarnya karena Allah saking sayangnya kepada kita, ingin memberikan yang terbaik untuk kita, baik dunia ataupun akhirat. Jadi jangan berani-berani sok kita ngomong, katanya suruh ngedoa, tapi saya udah ngedoa kok nggak diijabah-ijabah, nggak dikabul-kabul. Wah, itu selontrang namanya. Kalau ngomong seperti itu namanya selontrang. Ngerti selontrang nggak? Nggak punya sopan santun, nguntap kalau bahasa Jawanya tuh. Apa bahasa Sundanya? Ngerti nguntap nggak? Apa sih ya? Kurang ajar lah, kurang ajar kepada Allah. Katanya suruh ngedoa, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu ngedoa pasti aku ijabah, kata Allah. Loh, terus berarti Allah nggak menepati janjinya? Nah ini, kita nggak paham. Itu kan hak Allah.
ngomong seperti itu hak Allah. Jangan kemudian kita seolah-olah mempunyai hak ya untuk memaksa Allah. Ya. Seolah-olah kita punya kuasa untuk memaksa supaya Allah mengabulkan semua keinginan kita. Kalaupun seandainya kita sudah minta kepada Allah, kemudian ternyata belum dikabulkan, ini sebenarnya Allah sudah menyimpan jawaban kita, menyimpan apa yang kita inginkan. Allah sudah mempersiapkan jawaban dari apa yang kita inginkan itu. Karena Allah Maha Tahu. Tentunya Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, baik secara dunia ataupun akhirat. Kalau yang Allah akan berikan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, pasti tidak asal-asalan. Ngerti nggak? Kita pengen nyari sesuatu, pengen cepet-cepet. Ya, ternyata yang kita dapatkan adalah sesuatu yang jelek, boleh. Kalau kita pengen sesuatu yang terbaik kan kita pilih pelan-pelan, ya. Ada lagi, cari lagi. Ada lagi, kita lihat lagi. Terus kita aja kalau mau beli motor, beli mobil di online tuh kan udah cek unit, nggak cocok. Ada lagi, cari lagi. Cek lagi, nggak cocok lagi. Terus kita cari yang terbaik. Kalau pengen yang terbaik ya harus sabar. Nggak boleh cepet-cepet. Allah itu Maha Tahu. Ya. Jadi kalau seandainya belum dikabulin aja bagaimana? Ya, husnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti sudah mempersiapkan semua jawaban dari doa-doa kita itu untuk kebaikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Waqad yamna'uka lutfan bika likauni dzalikal matlab ya la yaliku bika. Bahkan terkadang Allah justru ya mencegah akan terjadinya mara bahaya dari kita. Karena ternyata apa yang kita inginkan itu tidak cocok untuk kita. Waqad yamna'uka lutfan bika likauni dzalikal matlab la yaliku bika. Justru kadang Allah itu menghalang-halangi dari apa yang kita minta itu. Karena ternyata apa yang kita minta justru sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri. Ngerti nggak? Kita minta kepada Allah sesuatu yang ternyata berbahaya untuk kita sendiri. Kira-kira Allah itu bakal ngasih nggak? Enggak. Karena apa? Karena sesuatu yang kita minta itu ternyata berbahaya. Tapi kita nggak tahu. Allah Maha Tahu. Ya. Kita pengen jadi orang kaya. Boleh. Dan itu menurut kita baik. Tapi Allah Maha Tahu bahwa kalau kita nanti jadi orang kaya, ternyata kekayaan kita justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang rusak, hal-hal yang maksiat, menghancurkan diri kita, hidupnya berpoya-poya, ya, menyalahkan orang lain, menjadikan harta benda sebagai Tuhan. Allah Maha Tahu. Akhirnya dicegah. Karena saking sayangnya Allah kepada kita. Atau ibaratnya seperti anak kecil yang baru umur 3 tahun, 2 tahun lah. Anak yang baru umur 2 tahun itu ngerti nggak mana yang baik, mana yang tidak baik? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun nggak ngerti pisau itu berbahaya. Bener nggak? Ya orang nggak ngerti. Dia dianggapnya pisau itu mainan. Nangis dia sama mamahnya. Minta pisau buat mainan. Nangis-nangis kan? Ternyata sama mamahnya pisau itu diumpetin. Ya, pisau itu diumpetin. Karena tahu mamahnya ini bahwa pisau itu bisa membahayakan si anak kecil ini. Akhirnya dikasihlah mainan yang lain. Mobil-mobilan. Nah, kan?
Di sini kita nggak paham. Loh, Allah ini gimana sih, saya mintanya A kok malah dikasihnya B. Allah ini nggak menepati janjinya. Ini yang menjadi salah paham lagi. Kita itu terlalu berani kepada Allah. Pada Allah itu saking sayangnya kepada kita, bahkan justru apa yang kita inginkan itu diganti dengan yang lain. Karena ternyata apa yang kita inginkan itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Paham ya? Paham, Ki? Jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita.